Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih karena sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, pencerahan, tutorial, pandangan-pandangan untuk kalian menjadi manifestor. Manifestor yang sukses dan berkah. Halo teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Pepito di channel Itu Mujike ya, yang membagikan tips-tips sederhana, ilmu-ilmu out of the box ya. Saking sederhananya sampai ilmu ini bisa dibilang ilmu yang out of the box ya. Karena orang itu selalu mencari ilmu yang rumit, ilmu yang susah dicerna ya. Mungkin semakin susah dicerna ilmunya itu mungkin akan semakin manjur ya, vibrasinya mungkin akan semakin tinggi. Tetapi ini beda dengan uraian Pepito ya. Pengertian Pepito itu, ilmu itu harusnya sederhana tetapi mempunyai vibrasi yang tinggi. Kenapa harus sederhana? Karena kalau terlalu rumit itu akan membuat kita lelah, akan membuat kita tidak bisa fokus ya, karena sangat rumitnya ya. Saking rumitnya itu sampai menguras tenaga kita, menguras kantong kita, pokoknya menguras sesuatu yang harusnya kita mau dapatkan. Karena kita tidak punya, kita kan mau meraih sesuatu ya. Karena kita tidak punya, kita mau meraih sesuatu malah terkuras. Nah, yang seperti itulah yang kemungkinan banyak dikejar orang ya. Bagaimana caranya mereka itu mencari ilmu-ilmu yang susah didapat ya, sehingga kemungkinan itu menjadi jalan keluar ya. Agak sedikit berbeda dengan teorinya Pepito. Kalau teori Pepito sebenarnya tidak ada teori, yang ada hanya praktek yang praktis. Pada saat Pepito itu terpuruk, berarti kan Pepito itu saya ini ya, saya itu nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada jaringan, nggak ada networking, nggak ada apa-apa ya. Apa yang Pepito lakukan itu adalah Pepito melakukan yang ada saja ya, yang bisa dilihat ini, yang masih bisa digunakan ya, dengan kepercayaan, dengan bantuan, minta tolong kepada Tuhan, apapun itu yang bentuknya tidak mengeluarkan biaya, karena memang tidak ada biaya. Pepito masuk kerja itu kan Pepito tidak membutuhkan biaya. Saya tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Saya hanya waktu itu menghadap orang atasan itu ya, saya itu dipanggil langsung sama atasannya untuk dipanggil kerja. Itu langsung aja Pepito langsung datang dan dengan apa adanya saya ya. Nah, pekerjaan pun itu pun saya undang ya, karena saya sekali lagi tidak punya jaringan, tidak punya uang, dan tidak punya kolega-kolega yang bisa menghubungkan saya dengan pekerjaan yang saya dapatkan itu. Tetapi tiba-tiba ibu saya itu memberikan kabar kalau saya mendapatkan pekerjaan. Ada seseorang yang pernah melihat saya ya, pernah melihat saya itu memasak ya, pernah melihat saya memasak. Nah itu akhirnya orang itu tertarik untuk memanggil saya ya, untuk dipekerjakan di tempatnya. Itu pun saya tidak mengira, teman-teman sekalian. Jadi sesuatu yang saya lakukan ini, yang saya bagikan kepada teman-teman semua adalah sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana. Tetapi memang kalian, teman-teman semua harus berani untuk bereksperimen ya. Bereksperimen untuk kalian itu mengosongkan pikiran, percaya dan pasrah ya.
pada keadaan, kalau keadaan itu akan membaik, kalau keadaan itu akan memberikan sesuatu hal yang positif kepada kalian. Kalau kalian itu khawatir, takut, mengeluh akan sesuatu yang bakal terjadi pada kalian, itu pikiran kalian kan ruwet ya. Nah, kalau pikiran kalian ruwet, itu kehidupan kalian ruwet. Jadi kalau pikiran kalian ruwet, diri kalian ruwet, kehidupan kalian ruwet. Ya, teman-teman sekalian. Nah, gimana pada waktu itu Papito nggak punya apa-apa? Ya, saya nggak punya apa-apa, Pepito tidak punya apa-apa. Pepito hanya mempunyai ide, kekreativitasan diri ini yang semua itu dimodalin oleh Tuhan. Adalah Pepito itu broadcastingnya, tetapi tidak pakai HP ini. HP juga nggak punya yang bagus. HP itu dikasih bekas sama saudara saya, ya. Jadi HP itu juga nggak ada. Tapi Pepito broadcastingnya itu gimana? Pepito melantunkan ini di alam bawah sadar itu. Pepito berdoa minta adanya perubahan, minta adanya supaya Pepito ini bisa menyalurkan karya apapun itu sehingga saya dapat penghasilan. Itu teman-teman sekalian. Jadi kenapa saya membagikan tips-tips sederhana ini? Karena kemungkinan juga ada orang di sana, ya mungkin teman-teman di sana yang merasakan terpuruk, keadaan kacau, berantakan, sudah mencoba ilmu macam-macam nggak bisa, ya. Karena tidak semua orang itu yang kalian lihat di media sosial, yang kalian contoh, itu bisa sama hasilnya dengan apa yang kalian dapatkan nanti, gitu loh. Jadi misalnya kalian mencoba suatu ilmu yang ada di media sosial dengan kesaksian-kesaksian yang ada, itu kemungkinan bisa berhasil, bisa tidak. Nah, tetapi gimana bisa berhasil, bisa tidak, kan tergantung dari keadaan kalian, teman-teman sekalian. Makanya Pepito di sini itu memberikan tips-tips itu tidak satu, tetapi banyak. Kalian bisa pilih ya, ada ilmu syukur, ada ilmu air, ada ilmu zikir nafas, ada ilmu macam-macam lah ya, ada ilmu senyum ya. Coba itu Pepito sudah bagi, dan Pepito nanti akan melakukan pemantapan ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa mendapatkan pencerahan dan kehidupan kalian itu makin meningkat. Apalagi sekarang itu banyak PHK, banyak keadaan-keadaan yang merusak tatanan ya teman-teman sekalian. Merusak tatanan itu bagaimana sih? Ya pengkhianatan ya, ketidakadilan, ya itu mungkin dari dulu sudah ada, tetapi kan kalau itu sampai terjadi sama kalian, itu kan bisa membuat vibrasi kalian turun, yaitu apa? Kekecewaan, sakit hati ya, putus asa ya, itu vibrasi rendah yang kalau kalian melihat channel Itu Mujigae ini dengan hostnya Pepito, kalian harus hilangkan itu semua ya. Kalian harus hilangkan itu semua, kalian harus pindah vibrasi ya, kalian harus pindah vibrasi ke vibrasi yang lebih tinggi ya, vibrasi di mana kalian itu menggunakan rasa syukur kalian ya. Apa yang sudah diberikan kepada kalian ini, kalian gunakan sebaik-baiknya teman-teman sekalian. Kalian broadcast ini dari diri kalian, tubuh kalian, pikiran kalian, ini kalian broadcast. Jadi seperti Pepito sekarang ini broadcast lewat channel YouTube, tetapi sebelumnya Pepito itu melakukan zikir nafas. Pepito melakukan zikir pakai tasbih. Itu untuk apa? Pepito broadcast diri Pepito. Pepito minta tolong alam semesta, Tuhan tolong Tuhan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya ingin perubahan hidup.
ya. Saya ingin lebih baik, saya ingin lebih maju, ya. Saya maafkan semuanya, ya. Saya maafkan semuanya. Sudah, kalau kalian sakit hati karena pacar, kena PHK, pengkhianatan teman, pengkhianatan keluarga, sudah, lepaskan itu semua teman-teman sekalian, ya. Kalian terima keadaan kalian dengan kalian sakit hati, kalian obati dengan kalian memberikan maaf kepada lingkungan kalian. Kalian memberikan maaf kepada saudara kalian, ibu kalian, siapapun yang merasa membuat kalian tuh sakit hati, ya. Yang kalian tuh merasa mereka itu membuat kalian tuh sakit hati, ya. Kalian maafkan semuanya. Itu akan membuka pintu rezeki kalian, teman-teman sekalian, ya. Itu akan mengundang hawa bagus, rezeki bagus, yaitu dengan apa? Dengan syukur itu, ya. Ada teman kita yang komentar bahwa dia akhirnya sangat yakin dengan ilmu syukur. Itu ilmu sederhana banget loh, teman-teman sekalian. Hanya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan atas segalanya, ya, di pagi dan petang, ya. Pada saat kalian bangun tidur, pada saat kalian mau tidur, kalian bersyukur, kalian lantunkan dengan senyuman, dengan segala keterbatasan yang kalian dapat ini kalian syukuri, ya. Meskipun misal ini contoh, ya, banyak contohnya juga Pipito ini. Ada seseorang yang hanya bisa makan itu sehari sekali, tetapi dia mensyukuri setiap makannya, dia syukuri setiap apa yang masuk ke mulutnya, dia syukuri yang dia bisa nikmati. Itu meningkat, ya. Itu artis, teman-teman sekalian. Jadi itu kisah seorang artis. Ada seorang artis yang seperti itu. Dulunya dia tidak punya apa-apa, dia hanya bisa makan sehari sekali, sampai akhirnya dia bisa menjadi artis, diterima di sebuah stasiun TV. Nah, itu teman-teman sekalian. Makanya nasib orang itu berbeda-beda, teman-teman sekalian. Nasib orang itu tidak sama. Makanya gunakanlah kesempatan ini, gunakanlah channel Itomu Jikaye ini, ya, dengan hostnya Pipito, yang mudah-mudahan bisa memberikan vibrasi positif kepada kalian semua, untuk kalian bisa berubah dengan keadaan kalian sendiri, dengan tujuan kalian, bukan tujuan Pipito, ya, bukan tujuan saya, ya, tetapi itu kalian harus pasrah, kalian harus mengosongkan pikiran kalian dari hawa-hawa yang negatif, kalian agar pikiran positif itu bisa masuk. Kalau kalian itu masih diselimuti oleh amarah, kekhawatiran, ketakutan, apapun itulah yang membuat kalian itu tidak bergerak, yang kalian tidak mau mengambil resiko, kalian tidak mau fight untuk bersemangat, itu sangat susah sekali untuk kalian itu bisa out of the box. Makanya kalau kalian mau out of the box, kalian kosongkan pikiran kalian dari hal-hal seperti itu, pasrah dan percayalah pada Tuhan, ya. Kalau tidak, kalian perbaiki dulu hubungan kalian. Kenapa kalian dengan Tuhan, ya. Perbaiki keadaan kalian dengan lingkungan kalian, yaitu dengan memaafkan sekeliling, dengan memaafkan orang tua kalian, ya. Kalau kalian ditinggalkan orang tua atau disia-siakan, sudah cukup, maafkan mereka, kasihilah diri kalian sendiri. Papito mengasihi diri Pepito sendiri, ya. Kasihilah diri kalian sendiri, hargailah diri kalian, ya. Bersemangatlah untuk menggapai cita-cita yang tinggi dan bervibrasi tinggi, ya, teman-teman sekalian. Itu saja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian tercerahkan dan ada vibrasi positif bergetar masuk ke diri kalian. Mudah-mudahan bila kalian mendengar ini, kalian akan mendapatkan rezeki, ya. Kalian akan
selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Papito mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak, karena sudah meluangkan waktu untuk menyimak ilmu-ilmu sederhana ini, ilmu-ilmu yang dianggap receh. Ya, tidak apa-apa. Tetapi coba kalian rasakan, coba kalian resapi. Kalau vibrasi itu tinggi, tolong bagikan video ini kepada teman kalian. Tolong ceritakan pengalaman kalian pada saat gagal dan setelah itu menjadi berhasil. Apa yang kalian lakukan itu ceritakan kepada mereka. Biar mereka juga merasakan kenikmatan yang sama dengan kalian, tetapi dengan keadaan yang berbeda. Ingat ya teman-teman sekalian, satu manusia dengan manusia lain itu punya rezeki sendiri, tidak bisa dibanding-bandingkan, ya. Kalian melihat seorang yang sukses, mungkin kalian sukses, tetapi tidak akan sama dengan keadaan mereka. Jadi terimalah diri kalian, terimalah rezeki kalian, karena itu pribadi untuk kalian, ya teman-teman sekalian. Begitu saja, sampai video berikutnya. Akhir kata, Pepito ucapkan terima kasih.